Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Renungan Ministerium. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawari 16 ayat 11 sampai yang ke-12. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tinggal menghitung 3 bulan lagi, kita akan masuk ke tahun 2022. Tidak terasa tahun 2021 telah kita lewati selama 9 bulan. Kalau berbicara tentang tahun baru, pasti kita mengingat tentang resolusi-resolusi yang pernah kita buat di bulan Januari. Nah, hari ini sebelum kita terlambat, sebelum malam tahun baru, kita akan melihat bagaimana resolusi kita di tahun 2021. Apakah sudah banyak yang berjalan atau masih ada hal-hal yang ingin kita lengkapi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2021 tentu merupakan tahun yang tidak pasti bagi kita. Mungkin di resolusi tahun baru kita ada banyak hal yang belum kita penuhi karena pandemi. Hal-hal yang tadinya sudah kita susun, sudah kita rencanakan tidak berjalan dengan mulus seperti jalan tol. Ternyata ada lika-likunya, ternyata ada kerikil-kerikilnya, bahkan ada batu-batu besar yang ditaruh di sana sehingga menghambat kita. Jadi dalam tahun 2021 mungkin kita merasa ada hal-hal yang harus kita tunda, ada hal-hal yang harus kita simpan, ada hal-hal yang harus kita kirikan lebih dahulu. Lalu kita mengutamakan hal-hal yang lain. Saudara, bacaan kita di Tawari hari ini adalah sebuah rasa syukur dari Raja Daud. Setelah ada sebuah rencana yang tertunda dalam waktu yang sangat panjang, yaitu rencana bagaimana Daud ingin untuk menyimpan tabut perjanjian di dalam bait Allah, dibawa ke dalam kota Daud. Tetapi berkali-kali rencana untuk membawa tabut itu ke dalam kotanya tertunda. Ya, kita tahu membawa tabut tidak bisa dengan sembarangan. Harus dengan kehati-hatian, harus dengan korban, harus dengan penghormatan yang tinggi. Karena jika tabut disentuh dengan sembarangan, nyawa bisa melayang. Maka dari itu Daud menahan dirinya selama bertahun-tahun, selama beberapa saat untuk tidak memasukkan tabut ke kotanya. Inilah sebuah kesabaran dari Raja Daud. Inilah sebuah bukti betapa kudus, betapa sucinya tabut perjanjian. Dan Daud tidak melakukannya dengan semena-mena, tidak melakukannya dengan terburu-buru, tetapi melakukannya dengan kehati-hatian. Ketika Daud mengatakan bahwa kita harus mencari wajah Allah dan kekuatannya, yang ada di situ berarti Daud menyerahkan rencananya, menyerahkan pribadinya ke dalam tangan Allah. Mencari Tuhan dan kekuatannya berarti kita berserah penuh pada kemauan Tuhan. Kita mencari wajahnya selalu berarti kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan ada. Dan yang kita andalkan adalah kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Bukan lagi tentang rencana kita, bukan lagi tentang keinginan kita, tetapi semuanya mengandalkan penyertaan Tuhan, mengandalkan kehendak Tuhan, mengandalkan rencana-rencana Tuhan. Saudara, kalau kita kembali pada resolusi kita yang kurang 3 bulan lagi akan diperbaharui, maka kita akan banyak berbicara untuk menata ulang. Mungkin tidak semua hal yang kita inginkan tercapai,
Tidak semua hal yang kita harapkan terkabul, tetapi di akhir bulan September ini, kita bisa menata ulang apa tujuan kita yang belum terpenuhi di tahun 2021? Apa keinginan kita yang bisa kita rancang? Apa komitmen kita yang belum kita lakukan di tahun 2021? Bisa kita susun ulang. Maka kita perlu kebijaksanaan dari Tuhan untuk menyusun hal-hal yang berdasarkan rasional kita. Hal-hal yang masuk akal, hal-hal yang bisa kita bentuk bersama-sama. Pandemi, corona, tantangan hidup memang mengacaukan jalan kita, memang membuat kita menunda banyak hal. Tetapi penyerahan kita terhadap Tuhan menguatkan kita, memampukan kita. Jangan lupa pesan dari kitab hari ini. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya. Ingat perbuatan-perbuatannya, mukjizatnya, dan juga penghukuman-penghukumannya. Amin.